Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Risalah Latifah Jami'ah fi Ushulil Fiqh Al-Muhimmah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah dan juga usul yang terkait dengan masalah fikih, di mana apabila seseorang mengetahui kaedah-kaedah ini dan juga mengetahui pokok-pokok dasar dari fikih, maka dia akan bisa memahami fikih dengan benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan syariatnya, hukum-hukumnya yang terkait dengan masalah fikih saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan tentang kaidah-kaidah dan juga pokok-pokok dasar untuk dapat memahami fikih yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, syariatkan. Maka dari itu, pelajaran usul fikih ini adalah pelajaran yang sangat penting, khususnya bagi mereka yang mendalami ilmu agama. Ya, bagi mereka yang mendalami ilmu agama. Baik, kita sekarang sudah masuk ke pembahasan ijma', yaitu dalil yang ketiga. Ya, dalil yang ketiga. Bahwa dalil yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma'. Apakah ijma' itu berdiri sendiri atau bagaimana? Jawabnya, ijma' itu tidak berdiri sendiri. Ya, ijma' harus ada sandarannya dari Alkitab dan Sunnah. Ya, ijma' harus ada sandarannya dari Alkitab dan As-Sunnah, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi, seseorang tidaklah boleh mengatakan itu ijma' kecuali ijma' tersebut ada sandarannya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Ijma' secara bahasa adalah al-ittifaq. Ijma' secara bahasa adalah al-ittifaq, yaitu kesepakatan. Seperti dikatakan ajma'al qaum ala kada, yaitu suatu kaum berijma' atas suatu urusan. Ijma' di sini maksudnya adalah sepakat. Ya, ittafaqu alaihi, yaitu mereka bersepakat atas urusan tersebut. Dan juga ijma' secara bahasa juga dapat diartikan sebagai al-azm, yaitu kemauan yang keras. Seperti misalkan seseorang mengatakan ajma'tus safar wa ala safar, ya, aku berijma' untuk safar. Maka maksudnya adalah
aku berazam untuk mengadakan safar. Ya, aku berazam untuk mengadakan safar, yaitu berkeinginan keras, berkemauan keras untuk mengadakan safar. Kemudian ijma secara istilah. Apa ijma secara istilah? Ijma secara istilah adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya tersebut. Ya, bagi yang melihat atau mengikuti via Zoom dapat dilihat. Kata Syekh, ammal ijma', adapun ijma' fahuwa ittifaqul ulama'il mujtahidina ala hukmin hadisah. Jadi kata Syekh, yang namanya ijma' menurut istilah adalah ittifaqul ulama, yaitu kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan ulama al-mujtahidina, yaitu ulama al-mujtahidin yang terhitung sebagai mujtahidin, dan nanti insyaallah akan ada pembahasan tersendiri tentang mujtahid itu siapa. Ya, ala hukmin hadisah, terhadap hukum yang terjadi, yang sedang terjadi. Ya, hukum yang terjadi. Jadi ijma' sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh adalah ittifaqul ulama'il mujtahidin, yaitu sepakatnya ulama al-mujtahidin, yaitu ulama yang berada pada zaman tersebut. Ya, ulama yang ada pada zaman tersebut, zaman dari zaman-zaman yang terjadi suatu kejadian. Ala hukmin hadisah, terhadap suatu hukum yang terjadi. Ya, suatu hukum yang terjadi. Dan ijma' ini, yaitu dalam suatu perkara atau masalah yang sedang terjadi, yang memang tidak ada nasnya di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ini terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Adapun ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka yang ada adalah berhujjah dengan Al-Quran atau dengan As-Sunnah. Ya, berhujjah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang nama ijma' adalah ittifaqul ulama'il mujtahidin, yaitu kesepakatan ulama al-mujtahidin. Ya, wa huwa al-faqih alladhi lahul qudrah, yaitu seorang faqih, ahli fikih yang dia memiliki kemampuan ala istifadatil ahkam syar'iyyah, ya, untuk mengambil fawaid dari hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, ya, dari dalil-dalilnya yang terperinci, dalil-dalilnya yang terperinci. Dan disebutkannya al-mujtahidin, yaitu untuk mentaqyid atau untuk mengeluarkan, ya, yang namanya kesepakatan dari para muqallidun. Ya, kesepakatan dari para muqallidun itu tidak diterima. Kemudian juga kesepakatan dari orang-orang awam ini juga tidak diterima. Dia disebutkan yang ulama agar dikeluarkan dari yang namanya orang-orang yang awam. Ya, bahwa yang berijma adalah para ulama, bukan orang-orang awam. Ya, tugasnya orang awam adalah bertanya kepada ulama. Ya, dia tidak boleh mengatakan sesuatu tentang hukum Allah. Dia tidak boleh mengatakan ini halal, ini haram, ya, hanya berdasarkan prasangkanya semata atau hanya berdasarkan logikanya semata. Ya, tidak dibolehkan. Ya, karena masalah menghukumi halal atau haram itu urusan yang sangat besar. Ya, urusan yang sangat besar, dan tidaklah ada yang boleh menghalalkan atau yang mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Ya, seorang ahli ilmu mengatakan ini halal, ini haram harus berdasarkan dalil yang ditunjukkan dari kitab Allah atau dalil yang ditunjukkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seorang ahli ilmu tidak boleh juga mengatakan ini halal, ini haram berdasarkan hawa nafsunya. Ya, atau berdasarkan perasaannya dan seterusnya. Ya, apabila ada seorang alim yang mengatakan demikian halal haram berdasarkan perasaan, berdasarkan egonya, berdasarkan hawa nafsunya, tentunya keadaannya tidak jauh dari tidak ubahnya seperti orang-orang awam yang mereka menetapkan sesuatu ya berdasarkan perasaan, berdasarkan hawa nafsu, dan juga berdasarkan logika dan seterusnya. Ya, jadi disebutkan ya ulama ini untuk mengeluarkan selain mereka, ya diantaranya para muqallidu, yaitu orang-orang awam, ya disebutkan ya mujtahid, ya agar orang-orang yang selain mereka tidak ikut andil dalam masalah ini, ya seperti para muqallidun, ya para ahli taklid, ya para ahli taklid. Ya, ada taklid itu ada taklid yang mutlak dan ada taklid yang muqayyad. Ya, ada taklid yang mutlak yaitu dia betul-betul taklid, dia tidak tahu tidak tahu sama sekali, dia hanya ikut saja. Adapun taklid yang sifatnya muqayyad yaitu dia hanya taklid pada satu bidang namun dia ahli dalam bidang yang lain. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, adapun dalil, ya dalil tentang ijma ini sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-115. Ya, dalam surah An-Nisa ayat ke-115. Ada suatu kisah tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang ijma, kemudian beliau rahimallahu taala ditanya, ya mana dalil adanya ijma, mana dalilnya? Maka Imam Syafi'i rahimallahu taala ketika ditanya ketika itu beliau tidak langsung menjawab. Ya demikianlah ahli ilmu, ya di dalam menjawab pertanyaan tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Ya, mereka betul-betul memperhatikan terlebih dahulu nas-nas yang terkait dengan masalah yang ditanyakan. Ya, maka dari itu hendaknya orang-orang yang awam ketika mereka bertanya kepada ahli ilmu, ya kemudian ahli ilmu itu menjawabnya lama, ya maka hendaknya dia bersabar. Ya, maka hendaknya dia bersabar karena untuk menjawab sebuah pertanyaan itu sangat berat dan dia akan bertanggung jawab terhadap jawaban yang akan disebutkannya, ya. Dan kemarin sudah kita bahas tentang hakim, yaitu hakim itu ada 3. Ya, hakim yang menjawab di atas kebodohan maka dia di neraka. Hakim yang dia mengetahui kebenaran namun dia menjawab tidak sesuai dengan kebenaran tersebut maka dia di neraka. Yang kedua, hakim yang dia menjawab sesuai dengan kebenaran maka dia di surga. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dari itu ancamannya sangat keras, ya bagi ahli fatwa. Mereka ketika menjawab tidak boleh gegabah, ya tidak boleh gegabah dan betul-betul dipersiapkan. Ya, ketika dia menjawab ini apakah jawabannya itu sudah sesuai atau tidak. Kalau misalkan dia menjawab ini, bagaimana nanti kedepannya akan terjadi apa dan seterusnya, itu harus dipikirkan. Maka dari itu para ulama dahulu seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan juga imam-imam yang lain banyak yang menulis kitab ya yang terkait dengan masalah adabul mufti wal mustafti, ya yaitu adab-adab orang yang berfatwa dan orang yang meminta fatwa. Itu ada adab-adabnya, ya bagaimana orang yang meminta fatwa itu bagaimana adab-adabnya, kemudian bagaimana orang yang memberikan fatwa bagaimana adab-adabnya, itu semua ditulis oleh ulama-ulama kita. Ya, di antaranya tadi Al-Imam
An-Nawawi rahimallahu taala. Jadi Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah ditanya tentang masalah ijma' ini, maka beliau masuk ke rumahnya dan mulai membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Kemudian beliau membaca lagi dari awal sampai akhir, terus dari awal sampai akhir, sampai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada beliau ilham dan mengokohkan ayat yang akan menjadi dalil tentang masalah ijma' ini, ya. Dan ternyata ayat yang beliau jadikan dalil atas disyariatkan atas ijma' ini adalah diantaranya adalah surah An-Nisa ayat ke-115. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, dari sisi pendalilannya pada ayat ini disebutkan annallaha tabaraka ta'ala tawa'ada man ittaba ghayra sabilil mu'minin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada orang yang mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Fadallal wa'id ala annahu haram. Maka ancaman ini menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang keras kaum muslimin dari tasyabbuh dengan orang-orang selain mereka. Ya, dari orang-orang selain mereka. Dan Nabi SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa dalla ala wujubi ittiba'i sabilihim. Dan juga ancaman tersebut menunjukkan atas wajibnya mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Ya, jalannya orang-orang yang beriman. Ini adalah dalil ijma', yaitu jalannya orang-orang yang beriman. Kemudian juga dalil lain seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Silsilah Ahadits As-Sahihah, ya, di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali An-Nasa'i, yaitu para pemilik kitab sunan selain An-Nasa'i, di mana bunyi hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, tidak akan bersepakat di atas suatu kesesatan. Ya. Kesesatan sifatnya gimana? Yaitu kesesatan yang menyelisih Alkitab dan Sunnah tentunya. Ketetapan yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Ya, sebagian ahli bid'ah mereka memanfaatkan hadis Nabi SAW ini dengan mengatakan bahwa kami ini di sini, ya, di daerah kami ini memang sudah tradisi begini tahlilan, sudah tradisi mengadakan maulid dan seterusnya. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, ya, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, sesungguhnya umatku tidak akan sepakat di dalam suatu kesesatan. Ya, dia pikir bahwa perbuatan yang dia lakukan seperti tahlilan, kemudian 7 bulanan, kemudian perayaan Nuzulul Quran, kemudian perayaan Isra Mi'raj, kemudian dan seterusnya dari perayaan-perayaan, ya, mereka pikir itu adalah bukan suatu kesesatan. Ya, bukan suatu kesesatan. Bagaimana mereka bisa memandang itu bukan suatu kesesatan? Orang di dalamnya diisi dengan hal-hal seperti tilawatul Quran, ya, seperti pembacaan sirah nabawi, kemudian seperti zikir dan seterusnya. Ya, tentunya mereka tidak memandang apa yang mereka lakukan ini suatu kesesatan. Ya,
Padahal ini adalah kesesatan yang nyata, walaupun di dalamnya tercampur dengan perkara-perkara yang baik. Kesesatan ini di mana? Kesesatannya adalah ada pada perayaan-perayaan yang mereka ada-adakan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu kesesatannya, ya. Dan pencampuran hal-hal yang baik yang mereka lakukan di dalam perayaan-perayaan tersebut, ini tidak ubahnya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang mereka. Ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumunal haqqo wa antum ta'lamun. Ya, janganlah kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan kalian menyembunyikan yang hak itu walaupun sedangkan kalian mengetahui kebenaran tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang Nasara, yaitu mereka senantiasa mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan mereka. Ya, dengan mewajibkan di dalam salat kita membaca surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukannya jalan orang-orang yang sesat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan jalannya orang-orang yang dimurkai itu adalah jalannya orang-orang Yahudi, dan jalannya orang yang sesat itu adalah jalannya orang-orang Nasrani. Ya, seperti itu. Jadi hadis ini ya tidak menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh masyarakat di atas kesesatan ya itu dianggap baik ya berdasarkan hadis ini. Enggak. Bahwasanya umatku di sini adalah yang pertama ulama. Ya, mereka tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Mereka tidak pernah bersepakat di atas sesuatu yang menyimpang, yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan sisi pendalilan dari hadis tersebut disebutkan nafyu ijtima'il ummati 'ala dhalalah. Ya, hadis tersebut adalah menafikan kesepakatan umat di atas kesesatan. Wa itsbatun ijtima'iha 'alal haqq, dan menetapkan kesepakatan umat tersebut di atas kebenaran. Wa makana kadzalik wa huwa wajibul ittiba, dan jikalau keadaannya demikian maka wajib untuk mengikuti hal yang disepakati tersebut. Ya, hal yang telah disepakati tersebut. Ini dua dalil ya di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang dalil ijma'. Ya, dalil ijma'. Kemudian Syekh mengatakan lagi, famata qata'na bi ijma'ihim, ya, kapan saja telah jelas bagi kita ijma' mereka, yaitu ijma' ulama tersebut, wajib ar-ruju' ila ijma'ihim, maka wajib untuk merujuk ya kepada ijma' mereka. Walam tahil mukhalafatuhum, ya, tidak halal menyelisihi ijma' mereka. Ya, tidak halal. Ya. Wala budda an yakuna hadzal ijma' mustanidan ila dalalatil kitabi was sunnah. Dan yang namanya ijma', ya, kata Syekh, ya, ijma' itu pastilah bersandar kepada pendalilan dari Alkitab dan Sunnah. Ya, pendalilan Alkitab dan Sunnah. Jadi sebagaimana yang tadi telah disebutkan di awal, bahwasanya ijma' ini tidaklah berdiri sendiri. Ijma' ini ya harus ada sandarannya, baik dari Alkitab maupun dari As-Sunnah. Ya, barulah ketika disebutkan oleh seorang ulama misalkan tentang wajibnya ini, kemudian ulama yang lain diam ya atau menyetujuinya dengan jelas, maka
ya hal ini menjadi ijma ya di antara para ulama. Maka dari itu ijma itu terbagi menjadi dua. Ya. Ijma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ijma' as-sharih. Ya, pertama ijma' as-sharih. Yaitu ijma' yang terang-terangan, sharih. Ya. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahhab Khalaf di dalam kitabnya Ilmu Usul al-Fiqh. Kata beliau, an yattafiqa mujtahidul asri ala hukmin waqi'ah. Ya, ala hukmi waqi'atin. Yaitu para mujtahidun ya suatu zaman telah bersepakat atas suatu hukum yang terjadi. Biibda'i kulli minhum ra'yahu sarahatan bifatwa au qada. Ya, di mana masing-masing di antara mereka menampilkan pandangannya secara terang-terangan. Ya, apakah dengan jalan fatwa atau jalan penetapan. Ai anna kullu mujtahidin yasduru minhu qaulun aw fi'lun yu'abbar sarahatan an ra'yihi. Ya, ini maksudnya bahwa setiap mujtahid ya keluar dari ucapannya atau dari perbuatannya menunjukkan secara terang-terangan atas apa yang menjadi pandangannya. Ya, dimana ketika ada seorang mujtahid dia terang-terangan menyatakan demikian ya atas suatu hukum pada permasalahan yang sedang terjadi, apakah itu dengan jalan memberikan fatwa, kemudian dengan jalan menetapkan, ya, kemudian mujtahid yang lain pun juga sama berfatwa seperti itu dan menetapkannya seperti itu, dan masing-masing mujtahid ya berfatwa seperti itu atau dia mengatakan ya saya sepakat dengannya dan seterusnya, maka ini menjadi ijma yang tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya. Ya, tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya. Kemudian jenis ijma yang kedua itu ijma as-sukuti. Ijma as-sukuti, al-ijma as-sukuti, yaitu ijma maknanya apa? Wa huwa an yubdi ya ba'du mujtahidil asr ra'yahum sarahatan fil waqi'ah bi fatwa atau qada. Yaitu sebagian mujtahid menampakkan pandangannya secara terang-terangan pada suatu permasalahan yang sedang terjadi, apakah dengan fatwa atau dengan ketetapan atau penetapan. Wa yaskutu baqihim an ibda'i ra'yihim. Ya, dan sebagian ulama yang lain diam. Ya, diam dari mengeluarkan pandangan mereka. Fiha bimuwafaqatin ma abda fiha atau mukhalafatahu, ya, yaitu mereka diam dari menampakkan pandangan-pandangan mereka yang artinya mereka sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh mujtahid tadi yang mengeluarkan fatwa yang terkait dengan masalah tertentu. Ya, jadi ijma itu ada dua. Yang pertama ijma sharih, itu terang, di mana seorang mujtahid menampakkan pandangannya, ya, baik itu dengan cara fatwa atau dengan cara menetapkan, kemudian ulama yang lain mengatakan dengan fatwa yang sama, berpendapat yang sama dan seterusnya, ya, maka ini masuk ke dalam jenis ijma sharih. Kemudian yang kedua ijma sukuti, yaitu diam ketika ada seorang mujtahid atau sebagian mujtahid ya memberikan fatwa pada suatu permasalahan dengan hukum tertentu, kemudian sebagian yang lain diam, dia tidak menyelisihinya, ya, karena tidak boleh bagi orang yang memiliki ilmu untuk diam dari kemungkaran tentunya, ya, karena tugasnya seorang alim ini sama dengan tugasnya Rasulullah SAW menyampaikan yang hak,
ya, kemudian mencegah dari kemungkaran. Ya, maka dari itu ada kaidah tentang Rasulullah SAW, kata beliau, di mana para ulama menyebutkan tentang kaidah ini, bahwasanya Nabi SAW diam dari suatu kemungkaran itu tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Ya, bahwa Nabi SAW tidak boleh diam dari suatu kemungkaran, karena tugas beliau alaihi salatu wassalam memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Ya, begitu juga dengan seorang alim. Ya, ketika terjadi suatu kemungkaran, ya, pakai itu bentuknya fatwa yang menyimpang dan seterusnya, maka seorang alim tidak boleh, ya, untuk diam, ya, untuk diam. Namun apabila ada fatwa yang difatwakan oleh seorang mujtahid, kemudian fatwa ini menurutnya tidak menyimpang dan mereka mujtahid yang lain diam, ya, tentunya ini menjadi ijma yang harus dan wajib untuk diikuti. Ya, yang wajib untuk diikuti. Yaitu ijma yang disebutkan oleh Syekh. Jadi ijma, sekali lagi, dia bukanlah dalil yang berdiri sendiri, namun dia merupakan dalil yang harus ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan ijma ini harus keluar dari ahli ilmu dan harus keluar dari seorang mujtahid, ya, dari seorang mujtahid, ya, yaitu orang yang bodoh, orang yang jahil, kemudian orang yang awam, kemudian ahlu taklid, maka mereka tidak boleh masuk ke dalam bab ini, tidak boleh masuk ke dalam permasalahan ini. Baik, kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat adalah qiyas. Ya, qiyas. Ammal qiyas as-sahih, fa huwa ilhaqu far'in bi aslin li'illatin tajma'u bainahuma. Yang namanya qiyas yang sahih adalah menghubungkan masalah yang dikiaskan atau fara' cabang kepada asalnya, dikarenakan adanya illat yang tergabung di antara keduanya, Ya, sebagai contoh untuk agar kita bisa memahami qiyas ini, yaitu contohnya seperti khamar, di mana Allah Subhanahu wa taala syariat ini telah mengharamkan kita untuk meminum khamar. Illatnya apa? Illatnya karena khamar ini akan dapat menyebabkan orang yang meminumnya mabuk, hilang akalnya. Ini illatnya. Maka segala jenis, segala macam yang dapat menyebabkan seseorang mabuk, ya, maka ini juga diharamkan. Ketika zaman Nabi SAW yang ada adalah minuman. Ya, ketika orang itu minum khamar, maka orang yang minumnya mabuk. Ya, minumnya mabuk. Sedangkan pada zaman sekarang, selain khamar juga ada jenis yang lainnya yang dapat memabukkan seseorang yang menggunakannya. Ya, walaupun itu bukan bentuknya minuman, namun
apabila dia dapat menyebabkan orang yang menggunakannya itu hilang akalnya atau mabuk, ya, maka jenis tersebut pun juga diharamkan. Ya, jenis tersebut juga diharamkan. Ya, contohnya seperti narkoba. Ya, narkoba karena ilatnya sama. Ya, ilatnya sama, yaitu sama-sama memabukkan. Maka narkoba ini dikiaskan dengan khamar. Ya, narkoba ini dikiaskan dengan khamar. Yaitu maksud ilhaqu far'in bi asl, yaitu menghubungkan fara', yaitu menghubungkan yang cabang, yaitu masalah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah nasnya secara jelas, ya, dengan pokoknya, yaitu pokoknya yang tersebut nasnya secara jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bi'illatin li'illatin tajma'u bainahuma. Ya, karena ilatnya, karena ilat yang terkumpul di antara keduanya, karena sama-sama memiliki ilat yang sama. Ya, memiliki ilat yang sama. Ya, seperti misalkan contohnya lagi seperti Allah Subhanahu wa taala melarang jual beli. Ya, ketika telah ditegakkan salat Jumat. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan pada kalian adzan, ya, pada hari Jumat, maka hendaknya kalian bersegera menuju sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Ya, dan tinggalkanlah jual beli. Ilatnya apa? Ya, karena jual beli ini akan melalaikan orang dari bersegera menuju sholat Jumat. Ya, bersegera menuju sholat Jumat. Maka dari itu segala sesuatu yang dapat melalaikan seseorang dari menunaikan sholat itu pun juga dilarang. Itu pun juga dilarang. Ya, jadi seperti itu. Itu namanya qiyas. Ya, qiyas itu ada dua, qiyas yang sharih, qiyas yang sahih, dan ada qiyas yang fasid. Ya, qiyas yang sahih yang benar, ada qiyas yang rusak. Ada juga qiyas ma'al farik namanya. Qiyas yang asalnya, yang cabangnya ini tidak sesuai dengan asalnya. Ya, cabangnya dengan asalnya. Ya, seperti mereka ketika sholat, ya, ketika sholat kemudian mereka meletakkan tangan mereka di sisi sebelah kiri perut. Ya, kemudian ditanyakan, kenapa Anda melakukan demikian? Dia menjawab, ya, kita posisi seperti ini itu dalam keadaan perang, karena perang itu ada di sebelah kiri. Ya, kita jawab ini tidak benar. Ya, perang-perang, sholat-sholat, ya, tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Jadi ada yang namanya qiyas ma'al farik, yaitu qiyas yang cabangnya tidak sesuai dengan asalnya. Famata nassa syari'u ala mas'alatin wasafaha biwasfin. Oleh karenanya, kapan saja syara', yaitu syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu permasalahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan masalah tersebut dengan suatu sifat, au istanbatal ulama annahu syara'aha lidzalikal wasf, atau para ulama berkesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan masalah tersebut dengan sifat tersebut, ya, summa wujida dzalikal wasfu fi mas'alatin ukhra, kemudian didapati, ya, pada permasalahan yang lain sifat yang sama, ya, sifat yang sama, lam yanuss syari' ala ainiha,
ya yang syariat tidak menjelaskannya, ya syariat tidak menjelaskannya secara nas, ya tidak menentukannya secara jelas, min ghairi farqin bainaha wa bainal mansus, yang tidak membedakan ya antara masalah tersebut dengan yang dinaskannya. Wajib ilhaquha biha fi hukmiha, maka wajib menghubungkan masalah yang cabang tersebut, ya masalah yang lain yang tidak disebutkan nasnya oleh syariat, ya secara jenisnya, ya maka wajib menghubungkan masalah yang kedua tadi yang merupakan cabang kepada hukum yang pertama, ya hukum yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan sifatnya secara jelas, setelah sebutkan nasnya secara jelas. Li'anna syari' hakimun la yufarriqu bainal mutamathilat, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana yang tidak akan membedakan antara dua hal yang sama fi awsafiha, di dalam sifat-sifatnya. Kama la yajma'u bainal mukhtalifat, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggabungkan ya antara permasalahan-permasalahan yang saling bertentangan, ya yang saling bertentangan. Dan untuk dalil qiyas ini sangat banyak, ya untuk dalil qiyas ini sangat banyak. Ya, adapun di dalam Al-Quran maka dia seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-59. Dalam surah An-Nisa ayat ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian saling berselisih pendapat dalam sesuatu, maka hendaknya kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, maka yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, ya dan lebih bagus ya takwilnya, ya lebih bagus takwilnya. Sisi pendalilan dari ayat ini sebagaimana disebutkan, anallaha subhanahu amarul mu'minina in tanaza'u wa ikhtalafu fi syai'in laysa lillahi wa lirasulihi wa ulil amri minhum fihi hukmun an yarudduhu ila Allahi war Rasul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila mereka saling berselisih pendapat dan mereka yaitu berselisih pendapat dalam sesuatu ya yang tidak ada hukumnya, baik itu dari Allah maupun dari Rasul atau dari ulil amri di antara mereka, an yarudduhu ilallahi war Rasul, ya yaitu hendaknya mereka mengembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul. Waradduhu wa irja'uhu ilallahi wa ila Rasul yasmal kullama yasduq alaihi annahu raddun ilaihima, ya dan mengembalikan dan merujuk kepada Allah dan Rasulnya itu mencakup setiap apa yang harus dikembalikan kepada keduanya. Wala syakka anna ilhaqa ma la nassa fihi bima fihi nassun litasawihima fi illatin hukmun nas. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya menghubungkan apa yang tidak ada nasnya
di dalamnya dengan apa yang tersebut di dalamnya ada nas dikarenakan kesamaan illatnya, itu merupakan hukum dari nas tersebut. Man radda ma la nassa fihi ila Allah wa Rasul, ya, barang siapa yang mengembalikan sesuatu yang tidak ada nasnya secara jelas kepada Allah dan Rasul, li anna fihi, ya, mutabi'atun lillahi wa li rasulihi fi hukmihi, maka yang demikian itu, ya, merupakan bentuk ittiba, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan juga mengikuti apa yang Rasulullah SAW jelaskan di dalam hukumnya. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan syai'un dalam bentuk nakirah. Apa saja permasalahan yang terjadi, ya, segala permasalahan yang terjadi maka hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, terkadang ada permasalahan-permasalahan yang belum terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengembalikan hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam As-Sunnah, ya, dan juga apa yang diijma'kan oleh para ulama. Ya, maka dari itu apabila sesuatu permasalahan yang tidak disebutkan nasnya secara jelas, sharih, ya, secara jelas, tidak disebutkan nasnya secara jelas, ya, dan ini merupakan cabang, maka harus dihubungkan dengan yang asalnya, yaitu yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dilihat apakah ilat keduanya itu sama atau tidak. Kalau misalkan keduanya memiliki ilat yang sama, ya, maka hukum yang tidak disebutkan nasnya secara jelas, ya, dalam suatu permasalahan yang sedang terjadi, maka dia dihukumkan sebagaimana hukum yang asal tadi. Ya, sebagaimana hukum yang asal tadi. Ya, seperti tadi khamar, larangan minum khamar. Ya, ilatnya apa? Mabuk. Maka segala sesuatu yang memabukkan itu pun juga dilarang. Walaupun itu bentuknya bukan minuman, walaupun itu jenisnya bukan minuman. Ya, apa saja yang dapat menghilangkan akal orang yang menggunakannya, maka itu dilarang. Ya. Itu diantara dalil dari Al-Quran, dan masih banyak lagi dalil yang disebutkan oleh para ulama, dan cukup bagi bagi kita, ya, mengetahui satu dalil aja, ya, tidak perlu banyak dalil, ya, dan satu dalil insyaallah sudah cukup. Kemudian dalil dari As-Sunnah pun juga sangat banyak, ya. Ini juga sama, ya, sangat banyak, ya, seperti misalkan hadis dari Jariyah Khusa'miyah, dia berkata, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul hajj syaikhan zamanan la yastati'u an yahuj. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah datang kepadanya kewajiban haji sedangkan dia sudah tua, ya, yang tidak mungkin untuk bisa berangkat haji. In hajajtu anhu ayanfa'ahu dzalika, ya. Lalu si Jariyah Khusa'miyah itu berkata, kalau sekiranya aku berhaji, aku menghajikannya, apakah itu bermanfaat untuknya? Faqala laha, lalu Rasulullah SAW bersabda, ara'aita law kana ala abika daynun faqadaitihi akana yanfa'uhu dzalika. Ya, kata Nabi SAW kepada si Jariyah tadi, ara'aiti, ya, bagaimana pandanganmu, law kana ala abiki daynun, kalau sekiranya bapak kamu itu memiliki hutang, faqadaitihi, lalu kamu menunaikan, ya, melunasi hutang tersebut, akana yanfa'uhu dzalik, apakah yang demikian itu bermanfaat buatnya? Qalat na'am. Ya, maka Jariyah tersebut mengatakan iya. Faqala laha,
fadainullahi ahaqqu bil qada. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Berhak untuk ditunaikan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara hutang ya yang terjadi di antara manusia dengan hutang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan hutang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu Nabi SAW mengkiaskan hal ini dengan permasalahan yang sedang terjadi. Ya, permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian juga ada riwayat dari Umar, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang qublah as-saim, tentang yaitu ciuman orang yang berpuasa, min ghairi inzal, tanpa dia mengeluarkan mani, dia cuma hanya sekedar ciuman semata. Ya, orang yang berpuasa dia mencium istrinya. Faqala lahu Rasul, lalu Rasulullah SAW bersabda, ara'aita tamatmata minan ma wa anta saim. Ya, kata Nabi SAW, bagaimana pandangan kamu wahai Umar, yaitu kamu berkumur-kumur sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa? Qala Umar, qultu la ba'sa bidzalika. Lalu kata Umar, yang demikian itu tidak apa-apa. Ya, yang demikian itu tidak mengapa. Yaitu berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa itu tidak membatalkan puasanya selama airnya tidak masuk ke dalam kerongkongan. Ya, kalau hanya seputaran mulutnya saja kemudian dia buang, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Lalu kata Nabi SAW, famah, ya, kata Nabi SAW, ya itu sama, ya, itu sama. Jadi Nabi SAW mengkiaskan ya masalah yang cabang dengan masalah yang pokok. Jadi Nabi SAW telah mengajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum bagaimana cara berkias. Cara berkias, dan mereka sudah paham tentang masalah itu. Maka dari itu ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah-masalah ini dia tidak disebutkan secara pembukuannya ya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, karena mereka memang tidak membutuhkan hal itu. Ya, mereka sudah memiliki perangkat-perangkat ya untuk mereka dapat memahami fikih. Adapun ketika Islam itu sudah menyebar dan sudah tercampur ya bahasa Ajam dengan bahasa Arab, kemudian kebiasaan Ajam dengan kebiasaan yang terjadi di antara para sahabat, maka mulailah para ulama membukukan cabang ilmu ini ya dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Ya, jadi kias memang ada dalilnya ya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Ya, kias ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kias ini termasuk salah satu hukum di antara hukum-hukum Islam yang merupakan sumber hukum juga. Walaupun para ulama mengatakan bahwa yang namanya kias itu seperti bangkai. Ya, kias itu seperti bangkai. Diperlukan ketika pada saat darurat. Ya, selama itu tidak darurat maka tidak boleh dipakai. Selama permasalahan itu masih ada nasnya di dalam Al-Quran, masih ada nasnya di dalam As-Sunnah, maka dihukumkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh dengan kias. Ya, kecuali apabila memang sudah diteliti dan ternyata memang tidak ada penyebutannya secara tegas, secara jelas di dalam nas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, maka barulah yang cabang itu dihubungkan dengan yang pokok dengan catatan memiliki ilat yang sama. Ya, dengan catatan keduanya memiliki ilat yang sama, yang kemudian nantinya ditetapkan hukum sebagaimana hukum yang asalnya. Ya, sebagaimana hukum yang
asalnya. Lalu kata Syekh, wa hadzal qiyas sahih, maka inilah qiyas yang sahih. Ya, maka inilah qiyas yang sahih. Yaitu yang menghubungkan permasalahan yang tidak disebutkan nasnya secara tegas oleh syariat, oleh pembuat syariat, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada nas yang disebutkan secara tegas, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Kemudian keduanya dihubungkan dengan berdasarkan ilat yang sama. Dan ini kata Syekh, inilah qiyas yang sahih. Inilah qiyas yang sahih. Wal mizanul ladzi anzalahu Allah. Yang qiyas ini merupakan timbangan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Ya, timbangan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Wa huwa mutadamminun lil adl, di mana qiyas ini, ya, tercakup, ya, pada keadilan. Wa ma yu'rafu bihil adl, dan apa dan yang keadilan itu diketahui dengannya. Ya, yang keadilan itu diketahui dengannya. Jadi kata Syekh, yang namanya qiyas itu adalah mizan. Ya, mizan yang memiliki dua sisi timbangan. Ya, yang memiliki dua sisi timbangan. Yang keadilan dapat diketahui dengan qiyas ini. Ya, yang satu yang satu pokoknya, yang satu lagi cabangnya. Ya, ketika ilat dari keduanya ini sama, maka timbangan keduanya, ya, sama, ya, tidak berat sebelah. Dan inilah keadilan. Dan inilah keadilan. Ya. Dan inilah keadilan. Wal qiyas innama yu'dalu ilaihi wahdahu idza fuqidan nas. Ya, dan qiyas ini dapat dilakukan apabila memang tidak ada nas. Fa huwa aslun yurja'u ilaihi idza ta'addara ghairuhu. Dan qiyas ini merupakan pokok yang ketika seseorang tidak menemukan nasnya itu, ya, dikembalikan kepada qiyas. Wa huwa muayyidun linnas, dan qiyas ini merupakan muayyid, ya, yang dapat membantu nas. Fa jami'u ma nassa syari' ala hukmihi fa huwa muwafiqun lil qiyas la mukhalifun lahu. Maka seluruh apa yang syariat tetapkan, ya, atas suatu hukum, maka hal itu sesuai dengan qiyas dan tidak menyelisihi qiyas. Ya, tidak menyelisihi qiyas. Jadi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari suatu hukum, ya, maka ini tidak akan pernah menyelisihi qiyas. Jadi kalau ada qiyas yang dia menyelisihi hukum asalnya, maka, ya, qiyas ini qiyas ini imma salah, ya, atau tidak sesuai dengan pokoknya, atau yang dinamakan qiyas ma'al farik. Ya, qiyas ma'al farik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam ta'liq kitab ini, al-qiyasus sahih haqqun. Qiyas yang sahih itu hak. Fa inna Allah ba'asa rasulahu bil adl wa anzala al-mizan ma'al kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya dengan membawa keadilan dan juga telah menurunkan mizan bersama Alkitab. Wal mizan yatadammanu al-adl wa ma yu'rafu bihi al-adl. Sedangkan yang namanya mizan itu mencakup keadilan, dan keadilan dapat diketahui dengannya. Wa qad fassaru inzala dzalika bi an alhamal ibad ma'rifata dzalika.
Ya, dan mereka para ahli tafsir telah mentafsirkan maksud dari inzal yaitu menurunkan mizan tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada para hambanya mengetahui tentang mizan tersebut, ya, tentang qiyas tersebut. Wallahu wa rasuluhu yusawwi bainal mutamatsilaini wa yufarriqu bainal mukhtalafaini. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyamakan sesuatu yang memang mirip, ya, pada kasusnya, dan memisahkan, ya, permasalahan-permasalahan yang berbeda. Wa hadha huwal qiyasus sahih, dan ini merupakan qiyas yang sahih, ya, qiyas yang sahih. Wa qad daraballahu fil Qur'ani min kulli mathal, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan, ya, terhadap berbagai macam perumpamaan. Wa bayyana al-qiyas as-sahih, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga telah menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana qiyas yang sahih itu, ya. Wa hiya al-amsalul madrubah ma bayyanahu minal haqq, yang itu merupakan permisalan-permisalan atau perumpamaan-perumpamaan yang diperumpamakan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dari kebenaran. Lakinnal qiyas as-sahih, akan tapi yang namanya qiyas yang sahih yatabiqun nas. Kata Syekhul Islam, yang namanya qiyas yang sahih itu harus sesuai dengan nas. Dia tidak boleh berselisih. Fa innal mizan yatabiqul kitab, karena mizan itu, ya, sesuai dengan kitab. Sesuai dengan kitab. Wallahu amara nabiyahu an yahkum bima anzala wa amarahu an yahkum bil adl. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya untuk berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan memerintahkan rasulnya untuk berhukum dengan adil. Bahwa anzalal kitab, dan Allah telah menurunkan al-kitab. Wa innama anzalal kitab bil adl, dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah menurunkan kitab dengan keadilan. Qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaknya engkau wahai Muhammad, ya, putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-49, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika engkau memberikan keputusan, maka berilah keputusan di antara mereka dengan cara yang adil, ya, yang adil. Kalau misalkan permasalahan tersebut tidak ada nasnya secara tegas penyebutannya di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, maka dikiaskan, ya, ya, dengan menyamakan illatnya, dan sekali lagi kias itu tidak akan pernah keluar dari yang namanya nas, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya, ini pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu yang terkait dengan masalah ijma' dan qiyas. Allahu ta'ala alam. Tafadhal bagi antum yang ingin bertanya, silahkan. Ya, seputar masalah ijma' dan qiyas. Tafadhal bagi yang ingin bertanya. Adakah pertanyaan seputar pembahasan ini? Ya, sekali lagi bahwa ijma itu merupakan salah satu dari sumber hukum. Ya, kemudian qiyas juga merupakan salah satu dari sumber hukum. Namun keduanya tidaklah berdiri, ya, tidaklah tegak berdiri sendiri.
ya, melainkan harus disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber dan masdar, ya, rujukan, ya, bagi seluruh hukum yang terjadi. Ya, berbeda dengan ijma dan qiyas. Sedangkan ijma harus keluar dari para ulama mujtahidun, ya, di mana orang-orang awam dan para muqallid tidak boleh masuk ke dalam bab ini. Ya, kalau dia seorang muqallid, dia tidak tahu tentang suatu cabang ilmu, maka janganlah dia berbicara tentang masalah itu. Ya, hendaknya dia kembalikan kepada yang ahlinya. Begitu juga dengan orang awam, ya, yang dia tidak memiliki perangkat-perangkat untuk dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaknya mereka diam, ya, tidak berbicara tentang agama sedikit pun. Dia tidak berbicara tentang agama sedikit pun. Taib. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Royani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, baru gabung. Mau tanya perbedaan ijma dan qiyas apa saja? Taib. Ya, ijma adalah yaitu kesepakatan. Ya, kesepakatan para ahli ilmu mujtahid atas suatu permasalahan, ya, dan mereka sepakat ini ada kalanya sepakat dengan cara sharih, yaitu para ulama mujtahidun ketika ada sebagian mereka menyebutkan menetapkan suatu hukum, ya, menetapkan suatu hukum dalam suatu permasalahan, yaitu apakah dia berdasarkan fatwa yang dia sampaikan atau berdasarkan tulisannya atau penetapannya dan seterusnya. Kemudian ulama-ulama yang lain pun juga berfatwa dengan fatwa yang serupa atau mendukung fatwa yang telah difatwakan oleh ulama mujtahidun yang pertama tadi. Ya, dengan jelas, ya, saya sepakat dengan si fulan, ya, saya berfatwa sama dengan si fulan, ya, atau dia berfatwa dengan fatwa yang sama dengan si fulan, maka ini ijma. Ya, maka ini ijma. Kemudian ijma yang kedua yaitu ijma sukuti, di mana ada sebagian dari ulama mujtahidun mereka berfatwa tentang suatu hukum atas suatu permasalahan, kemudian yang lainnya diam, ya, ya, yaitu tidak berkomentar sama sekali, maka ini dianggap sebagai ijma. Yaitu dianggap bahwa mereka sepakat dengan sebagian mujtahidun yang telah berfatwa tadi. Hanya saja memang para ulama menyebutkan apakah ijma ini akan tetap ada atau tidak dalam masalah-masalah yang sesuatu yang wajib diketahui secara darurah, yang tidak boleh ada seorang muslim mengatakan saya tidak tahu permasalahan ini, ya, ini masih tetap ada. Seperti misalkan ijma para ulama tentang wajibnya sholat yang 5 waktu, ijma para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan, ijma para ulama tentang wajibnya zakat, ijma para ulama tentang wajibnya birrul walidain. Ya, ini adalah perkara-perkara yang telah diketahui secara darurah, ya, yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Ya, tentang ijma yang seperti ini tetap ada. Adapun ijma dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer, ya, di mana Islam ini sudah menyebar, ya, ini para ulama ada yang menyatakan sudah tidak ada, ya, seperti Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang menyatakan adanya ijma maka dia kadzib, ya, karena ya pada zaman Imam Ahmad mungkin hal itu sulit terjadi, karena untuk bisa mengetahui fatwa seseorang ulama itu membutuhkan
usaha yang sangat keras, ya, seperti misalkan mengadakan perjalanan ke negeri itu, ya, kemudian juga sedikitnya umur dan seterusnya, ya, membutuhkan perjuangan yang sangat keras. Adapun pada zaman sekarang yang segala fasilitas untuk dapat mengetahui pendapat ulama di seberang sana, yaitu sangat mudah, ya, mungkin berdasarkan dengan menggunakan media sosial dan seterusnya, sehingga ulama yang A mengetahui pendapat ulama yang B, ya, sudah sangat mudah. Maka dari itu Allah Ta'ala alam, ijma itu masih tetap ada, ya, apabila para ulama telah berijma, telah mengijma'kan suatu perkara, maka tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya. Ya, seperti para ulama berijma tentang haramnya rokok, para ulama berijma, ya, ulama-ulama sekarang berijma, ya, maka tidak boleh kita menyelisihi ijma'nya mereka, tidak boleh kita menyelisih ijma'nya mereka. Kemudian para ulama juga berijma tentang bolehnya menggunakan ponsel, karena ponsel ini hukumnya mubah, ya, ponsel ini hukumnya mubah, hanya dia tergantung untuk apa ponsel itu digunakan. Kalau misalkan untuk perkara-perkara yang haram, ya tentunya para ulama juga berijma tentang haramnya penggunaan hal tersebut, ya. Namun untuk penggunaan yang sifatnya halal, ya, tentunya hal ini tidak dilarang. Adapun qiyas, ya, qiyas adalah menghubungkan suatu permasalahan yang tidak disebutkan nasnya secara tegas atau jelas, baik itu di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, dengan permasalahan yang memiliki sifat yang sama, yang telah disebutkan secara nasnya dengan tegas di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, ya, karena kesamaan sifatnya, kemudian juga kesamaan ilatnya, maka hukum yang cabang ini bisa dihubungkan kepada hukum yang asal, yang pokok, ya, dia juga dihukumi sebagaimana hukum yang pokok tadi, ya, seperti tadi masalah khamar, ya, masalah khamar Allah Subhanahu wa ta'ala larang karena ilatnya adalah memabukkan, menghilangkan akal. Maka segala macam yang memabukkan, yang dapat menghilangkan akal, walaupun itu belum pernah ada wujudnya pada zaman Rasulullah SAW, pun juga memiliki hukum yang sama dengan hukum khamar tersebut, ya, yang telah ada pada zaman Rasulullah SAW, karena kesamaan sifat dan juga kesamaan illatnya, yaitu sama-sama memabukkan, ya, sama-sama memabukkan, dan begitu seterusnya. Namun qiyas ini ada pada masalah ahkam amaliyah, bukan dalam masalah ahkam i'tiqadiyah, ya. Dalam masalah ahkam i'tiqadiyah tidak boleh ada qiyas, ya, seperti misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, maka tidak boleh kita kiaskan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan dan seterusnya dari sifat-sifat yang sempurna, tidak boleh kita kiaskan dengan yang lain, ya. Kewajiban kita adalah menetapkan dan mengimani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dengan tanpa menyamakannya dengan makhluknya, ya, dengan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Maka dari itu para ulama mengatakan la qiyasa fil ibadah, tidak boleh ada qiyas dalam masalah ibadah, ya, tidak boleh ada qiyas dalam masalah ibadah. Allah Ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan? Via Zoom? Atau ya via YouTube?
Taib habis pertanyaan. Taib kalau sudah habis mungkin Anda tutup kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat. Dan Taib ini ada lagi pertanyaan dari Pak Ahmad. Adakah ulama yang membolehkan kias dalam akidah? Ya tentunya ulama-ulama yang membolehkan kias dalam akidah adalah ulama-ulama yang tersesat ya, dari kalangan ahlul bidah, yang mereka membolehkan kias dalam masalah akidah. Adapun siapanya Allah Ta'ala alam, ya Anda tidak tahu namanya ya, namun ada ketergincilan orang-orang dari para ahli bid'ah ya, dikarenakan mereka salah di dalam menggunakan kias ya, salah dalam rangka menggunakan kias, seperti kias yang mereka kiaskan yaitu yang kebiasaan Nabi SAW berpuasa pada hari Senin ya. Kenapa Nabi SAW beliau ditanya tentang tentang kenapa beliau suka berpuasa pada hari Senin, maka beliau menjawab, dzakal yaum wulidtu wa dzakal yaum bu'istu. Kata Nabi SAW, itulah hari aku dilahirkan dan itulah hari aku diutus ya. Maka mereka mengkiaskan ini dengan apa yang mereka lakukan dari perayaan Maulid Nabi ya. Padahal Nabi SAW menyebutkan atau berpuasa pada hari Senin ya, dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya puasa hari Senin itu, kenapa beliau suka puasa pada hari Senin, karena amal-amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Maka beliau sangat suka agar amal-amal beliau ya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka dari itu beliau suka berpuasa. Di samping juga bahwa puasa merupakan amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai ya. Adapun penyebutan beliau dzakal yaum wulidtu, yaitu Nabi SAW untuk menjelaskan hari Seninnya ya, untuk menjelaskan hari Seninnya, bahwa beliau alaihissalatu wassalam dilahirkan pada hari Senin ya, pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, dan pada tanggal 9 Rabiul Awal atau 8 agak lupa ya. Dan ini tanggal ini dirajihkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Adapun tanggal 12 ya, para ulama sepakat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya beliau alaihi salatu wassalam ya. Allahu ta'ala alam. Ya mungkin kajian kita sampai di sini. Allah ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.